Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Tak kalah pentingnya, semoga kita semua siap dalam menerima pembelajaran kali ini. Walaupun kita belum bisa tatap muka dan hanya baru bisa online saja, tapi kita semua harus tetap semangat dalam belajarnya. Oke? Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam menerima pembelajaran yang nanti akan disampaikan. Oleh karena itu, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa selesai. Baik anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah naik kelas 11 dan di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran SKI. Nah, Ibu akan mulai memberikan pelajaran yaitu dari bab yang pertama, yaitu tentang proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah 1. Proses lahirnya Bani Umayyah. Lahirnya Bani Umayyah yaitu terletak di Damaskus pada tahun 40 Hijriah dan didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalian tahu? Muawiyah bin Abu Sufyan itu pendiri pemerintahan Bani Umayyah, yaitu di kota kecil yang namanya Ilyat di wilayah Yerusalem. Oke, selanjutnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya oleh mayoritas Islam, yaitu pengganti Utsman, tidak menyetujui apalagi Bani Umayyah itu. Jadi pihak Bani Umayyah menyabotase pemerintahan Ali, yaitu dengan cara memfitnah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan tentu saja kelompok Ali bin Abi Thalib lah yang memenangkan perang Jamal tersebut. Selanjutnya, Muawiyah tetap ingin meruntuhkan pemerintahan Ali dan oleh karena itu Muawiyah melakukan propaganda, yaitu dengan menghimpun kekuatan yang besar untuk menghancurkan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika penghimpunan yang besar itu antara Muawiyah dan Ali, maka terjadilah perang Siffin, yaitu antara Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam peperangan itu terjadilah skenario perdamaian yang disebut arbitrase. Nah, ketika terjadi peperangan Siffin, kelompok Muawiyah membuat skenario perdamaian yang disebut arbitrase, yaitu skenario perdamaian yang diatur oleh Muawiyah atas Amru bin As, yaitu Amru yang membuat skenario tersebut. Nah, ketika skenario itu terjadi, keinginan Muawiyah yaitu menurunkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, perdamaian disepakatinya itu besok. Nah, maka Muawiyah dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu diturunkan dulu jabatannya dari kekhalifahan. Nah, anak-anak, keesokan harinya itu Abu Musa menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Kemudian pihak yang kedua dari giliran Muawiyah malah mengumumkan kalau Muawiyah itu diangkat menjadi khalifah dan menjadi khalifah yang sah. Nah, dari situlah lahirlah dinasti Umayyah. Selanjutnya terjadilah pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Pasti terjadi pertikaian. Tidak mungkin tidak, karena pengangkatannya itu secara disabotase ya.
Terus kelompok Ali itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Syiah, yang kedua ada Khawarij, yang ketiga ada Murji'ah. Setelah pemerintahan Muawiyah berdiri, tidak sampai situ, Ali bin Abi Thalib terbunuh. Ia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib terbunuhnya itu ketika ia melaksanakan sholat subuh dan ia ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam dari belakang oleh pisau, dan setelah itu beliau wafat. Nah, setelah itu Muawiyah menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Berdirinya Bani Umayyah yaitu pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Nah, dari mulai fase yang pertama yaitu fase berdiri, yaitu masa pembentukan dan pembinaan. Berdirinya Bani Umayyah itu pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Nah, yang kedua yaitu fase kemajuan, dimulai dari masa Sulaiman bin Abdul Malik sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz yaitu khalifah yang ke-8. Nah, pada masa kemajuan ini banyak sekali kemajuan Muawiyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang ketiga yaitu fase lemah atau runtuhnya Bani Umayyah, yaitu dimulai dari masa Yazid bin Abdul Malik dan juga terjadi dua khalifah sekaligus. Nah, dan juga terjadi pemerintahan yang sistemnya monarkis sehingga banyak faktor yang membuat Bani Umayyah itu runtuh. Nah, alhamdulillah pembelajaran bab pertama yaitu tentang proses lahir dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah telah dijelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari apa yang telah Ibu sampaikan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.